Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di channel Warno Jelajah Kampung. Di hari ini saya akan review masakan istri saya pada hari ini ya. Dan di sini ada daging, nah ini dagingnya, daging bulan apa dulu? Idul Adha dulu. Jatah masih masih ada hingga sekarang. Dan nanti mau dicampur ya, ini tulangan teman-teman ya. Ada tulang, banyak tulang di sini ya. Ini nanti nggak tahu mau yang masak dagingnya atau tulangnya. Mungkin tulangnya saja yang dimasak ya. Untuk dagingnya ini hanya memisahkan tulang sama daging ya. Caranya seperti ini, dikasih air lalu didiamkan. Kalau lebih cepatnya kita gerojok menggunakan keran di sini ya, lebih cepatnya karena ini tidak terlalu buru-buru. Diamkan dulu sebentar, nanti dia akan lepas sendiri. Yang kedua yaitu ada kacang nih. Ada kacang ya, mau dicampur dengan kacang, dan ada santan. Ada santan dan ada garam dan lain sebagainya yang sudah disediakan di sini. Di sini ada bawang putih 4 siung sepertinya, 4 siung, terus bawang merah yaitu ada 1 2 3 4. Enggak tahu, pokoknya ada bawang merah. Ada tumbar, ada lombok, ada kemiri, dan ada jahe ya. Itu saja sepertinya. Dan nanti kita akan rasakan seperti apa rasanya masakan istri saya sendiri ya. Dan di sini ada apa ini, bligo kalau namanya ya, namanya bligo, tapi kalau nggak tahu kalau di tempat kalian bahasanya masing-masing tidak tahu ya, pokoknya langsung saya sebut saja bahasa istri saya ya, ini namanya bligo. Dan ada kacang ya, ada kacang dan ada tulangan, ini nanti mau tulangnya saja yang dimasak. Bagaimana rasanya apabila masakan kita dikasih tulangan? Pasti rasanya mantap ya teman-teman ya. Jadi ini kebiasaan saya dulu. Saya waktu masih ikut orang kerja di perusahaan itu, memang ibu kantinnya itu pinter masaknya teman-teman ya. Walaupun masaknya itu sayur bening, tapi dikasih daging atau kasih tulangan, rasanya mantap. Terus masak apa lagi, masak santan dikasih daging ya. Dagingnya itu tidak terlalu banyak, istilahnya itu dagingnya itu hanya buat bumbu saja, bukan maksudnya itu bumbu, bukan langsung banyak masak daging itu enggak ya. Jadi apabila kita masak tewel atau gori, masak kembang gedang ya, kembang gedang itu apa namanya kalau di bahasa masing-masing, kalau di bahasa saya itu namanya entot ya. Namanya jorok banget, entot, atau pokoknya ya gitulah namanya ya, pokoknya apa, jantung pisang ya, jantung pisang. Kalau ya bisa jantung pisang, bisa pokoknya sejenis seperti ini, kayak kacang ya, yang model yang keras-keras ya, tapi bukan sayur bayam loh ya, jenisnya yang kayak sayurnya yang tidak lembek ya, seperti kacang dan lain sebagainya. Itu bisa dicampur dengan daging ya, seperti misalnya wortel dan lain sebagainya, kentang bisa dicampur daging. Pokoknya yang jenisnya lain daunnya ya, misalnya daunnya kayak kasih daging juga enak juga. Kalau kepengen tahu ya coba sendiri saja seperti itu. Masak apa saja intinya ya, mau bikin tomes atau bikin apa, kalau campur daging pasti enak ya. Tapi saya sarankan kalau masak daging itu yang penting kaldunya jangan dibuang, langsung diikut ya, itulah bumbunya itu ya, itu dari kaldunya itu, jadi semuanya rasa kuah itu terasa daging seperti itu. Jadi ikuti terus seperti apa nanti proses pemasaknya. Dan di sini masih proses untuk penghalusan bumbunya ya, masih dihaluskan dengan alat manual. Jadi bagaimana cara pemasakan yang rasanya bisa gurih ya, bisa dirasakan oleh lidah kita, yaitu dengan cara digiling manual teman-teman ya. Sebetulnya alat mesin juga ada, cuman lebih enak itu dengan
alat manual seperti itu. Kalau alat mesin itu mungkin rasanya pasti beda seperti itu. Jadi kita usahakan dengan alat manual supaya rasanya itu lebih oke. Pokoknya ikuti terus bagaimana proses pemasakan istri saya pada hari. Dan saya baru kali ini ya review buat teman-teman semuanya bagaimana pemasakan. Jadi ini kita itu share untuk memasak sehari-hari ya. Untuk bumbunya nanti lihat di deskripsi ya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi untuk bumbu-bumbunya untuk masak tulangan pada hari ini. Ini tulangan dari Idul Adha kemarin ya, Lebaran Haji hingga sekarang masih ya. Dagingnya juga masih di kulkas tuh masih banyak dagingnya. Alhamdulillah kemarin tuh bagiannya lumayan, masalahnya itu 2 kakak ya jadi satu. Masalahnya satu rumah itu mempunyai 2 kakak ya, 2 kakak yaitu mertua saya sama saya sendiri ya, maksudnya orang tua sama saya seperti itu. Oke, untuk proses penghalusan bumbu sudah hampir selesai ya. Jadi ditambahkan gula sedikit supaya apa? Supaya rasanya lebih sedap ya, bisa dirasakan oleh lidah. Jadi masakan itu apabila sedikit, jangan terlalu banyak untuk gulanya, jadi sedikit saja, mungkin sekitar seujung sendok makan ya, jadi tidak penuh 1 sendok itu, sedikit saja. Tujuannya kalau bahasa saya itu untuk mencolok saja seperti itu ya, dicolok dengan menggunakan gula seperti itu. Dan nanti untuk peksin dan garamnya untuk menyesuaikan dengan kuahnya ya, nanti berapa banyak kuahnya, nanti misalnya kurang asin ya kita tambahkan garam seperti itu. Simak terus hingga selesai video ini seperti apa nanti proses pemasakan pada hari ini. Seperti ini ya cara cepat untuk memisahkan daging yang menempel jadi satu. Jadi kita gerocok menggunakan air keran seperti ini. Dan masih ditambah lengkuas teman-teman ya. Baru saja dicuci itu tadi lengkuasnya, bumbunya. Jadi kita gerocok menggunakan, nanti buat teman-teman yang mau masak, nanti untuk bumbu-bumbunya saya tulis di deskripsi ya, bisa lihat di deskripsi. Pasti enak masakan istri saya itu, saya acungkan jempol ya. Ini sudah terpisah dagingnya, jadi cuman diambil tulangnya saja. Masukkan mana nih? Oh, langsung dimasukkan ke, jadi kita rebus dulu untuk proses pertamanya ya. Jadi kita rebus ini semuanya lah. Wes ini sudah bersih kok. Ora gede ngono iki. Oh, dipotong. Ini apa ini? Ya belum. Oh. Jadi cuma sedikit saja teman-teman ya, untuk maksudnya untuk membuat aroma ya. Jadi aroma masakan itu biar terasa daging gitu ya. Jadi ini tadi untuk bumbunya, nanti saya tulis di deskripsi. Yang terakhir tadi ada lengkuasnya. Jadi sambil merebus tulangnya tadi, sambil goreng, numis bumbunya ya. Jadi kita tumis sampai keluar aroma sedap ya. Pokoknya yang penting sudah keluar aromanya, langsung dimatiin ya, langsung ditiriskan lalu dimasukkan ke pancinya. Nanti untuk, jangan lupa untuk walaupun ini sudah bersih ya, tetap dicuci ya. Setelah dicincang-cincang atau dipotong kotak, lalu dicuci kembali. Juga kacangnya setelah dipotong juga dicuci seperti itu. Jadi kita jaga kebersihan ya. Jadi apalagi lagi musim wabah seperti ini, jadi semuanya serba bersih. Jadi walaupun semuanya bumbunya ya, mulai lombok, berambang dan lain sebagainya, harus bersih semuanya, dicuci semuanya. Setelah ini sudah keluar
aroma halus ya, nanti biar warnanya agak kecoklatan sedikit untuk bumbunya. Nanti setelah selesai langsung dimasukkan ke pancinya. Setelah bumbu keluar aroma ya teman-teman ya, sudah ini baunya sampai menyengat hidung. Jadi ya kata istri saya, kalau masakan itu apabila bumbunya itu bisa membuat batuk-batuk, itu adalah masakan yang sudah sempurna ya. Jadi masakan yang nanti timbul rasanya itu enak seperti itu apabila memasak bumbunya kurang matang. Jadi masakannya yang masak sendiri juga batuk-batuk. Saya sendiri mau ngomong juga susah nih. Karena anak saya juga mainan juga ikut batuk-batuk itu. Mainan HP di kamarnya. Ikut batuk-batuk. Ya itulah masakan yang bisa mengeluarkan aroma sedap, yaitu dengan bumbu yang sudah terasa menusuk hidung itu nanti jadi masakan juga terasa enak. Jadi caranya seperti ini. Setelah bumbu di gongso ya, atau digoreng atau ditumis, jadi langsung sekaligus ditumis sama kacangnya. Nanti setelah sama kacangnya, nanti untuk brigonya nanti nyusul ya sama santannya nanti. Jadi direbus sampai, karena ini tulangnya juga habis direbus ya dulunya, sebelum kita masukkan kulkas itu sudah direbus duluan. Jadi sudah tinggal manasi saja. Setelah panas langsung masukkan bumbu semuanya dan sayur-sayurannya. Dan untuk yang kedua kita masukkan yaitu beligonya, kita masukkan langsung campur ke air. Untuk kacangnya yaitu ditumis bersama bumbunya tadi ya. Nanti setelah ditumis nanti baru dimasukkan ke dalam pancinya. Dan setelah ini proses sudah siap dihidangkan. Berikutnya kita masukkan kacangnya bersama bumbunya ya. Setelah itu nanti santan. Setelah santan itu untuk rasa nanti ngikut ya, nanti ngikuti. Jadi untuk asinnya nanti bisa diatur, mau dibikin asin atau bikin sedang atau bikin agak-agak kurang asin bisa. Jadi kalau itu mengikuti selera masing-masing. Setelah santan dimasukkan ya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Tinggal airnya sampai putar-putar seperti ini ya. Dan ditambahkan berambang goreng ya, supaya lebih mantap lagi masakannya ya. Jadi kita tambahkan berambang goreng. Jadi ini nanti hasilnya tetap lezat teman-teman. Ini saya bantuin ikut ngaduk-ngaduk ya. Tapi panas nih, nggak jadi. Tangkainya nggak ada, plastiknya panas. Biar istri saya saja yang ngaduk ya. Setelah ini kita hidangkan, siap kita sarapan pagi. Pengen tahu kah rahasia masakan istri saya? Kenapa kok tiap hari istri saya itu masaknya sedap? Ternyata ini rahasianya teman-teman ya. Kita ditambahkan Royco ya secukupnya, jadi tidak terlalu banyak ya. Penting rasanya itu ada rasa-rasa daging ayam, daging sapi, daging kambing, ini campur teman-teman ya. Rasanya pokoknya lezat lah wes. Pokoknya ini rasanya perut sudah mulai keroncongan ini mendengar suara bunyi masakan istri saya hari ini. Oke, sekarang sudah dimatiin kompornya, berarti masakan sudah jadi. Kita aduk-aduk dulu supaya merata bumbunya ya. Setelah merata, kita taruh di mangkok ya. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Seperti ini. Kita dekatkan dulu mangkoknya supaya tidak jatuh.
Ayo, lapar. Seperti ini teman-teman, jadi masakan sudah jadi ya. Lalu tinggal kita hidangkan. Mana nih meja untuk menghidangkan? Ya seperti ini ya jadinya ya. Jadi masakannya ini sudah lezat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Warno Jelajah Kampung ya. Jadi di setiap hari Warno Jelajah Kampung akan menyajikan ya. Jadi masakan sehari-hari yang dimasak oleh istri saya. Jadi kita itu masak tidak terlalu mewah teman-teman ya. Yang penting itu dirasakan dengan lidah kita, itu terasa enak, itu sudah masakan paling mantap ya. Jadi intinya orang masak itu yang penting enak, terasa asin, pokoknya terasa bumbunya semuanya, dan apalagi ini ada dagingnya ya, ada tulangnya, jadi ada sedikit rasa daging seperti itu. Jadi masakan tetap lezat ya, walaupun ini tidak masakan daging tapi ada dagingnya sedikit ya, ada terasa daging. Jadi masakan ini cukup sangat-sangat sedap. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Warno Jelajah Kampung ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebelum meninggalkan channel Warno Jelajah Kampung. Tapi misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa komen di kolom bawah ya. Dan jangan lupa tekan like and comment. Dan terima kasih untuk video ini yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.